Saudara-saudara sekalian, kita diberikan kesempatan untuk melayani fungsi nabi. Kita melihat berdasarkan kitab suci, kita melihat zaman. Lalu kemudian ketika kita melihat zaman, kita berteriak. Kita berteriak, kita mau menyelamatkan orang. Kita menyelamatkan orang, kita bertindak, kita mau melakukan sesuatu supaya orang-orang yang kita kasihi tidak masuk ke dalam bencana. Demikian keledai, saudara-saudara sekalian. Bukan Bileam, keledai melihat tuannya dalam bahaya. Ketika dia melihat keledai bertindak, dia pergi masuk ke ladang. Kemudian dikatakan setelah itu muncullah malaikat Tuhan berdiri di jalan yang sempit di antara kebun anggur, tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya pada tembok. Kaki Bileam terhimpit pada tembok. Dipukul sekali lagi, saudara. Berjalan pula malaikat Tuhan terus, berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit. Tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan kiri. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, dipukulnya keledai itu dengan tongkat. 3 kali ditolong. 3 kali ditolong, 3 kali kena pukul. Keledai melihat, keledai bertindak, keledai menyelamatkan. Dan 3 kali lewat bencana, tapi keledai itu dipukul. Saudara sekalian, Bileam diundang karena ia penyihir. Atau mungkin seorang nabi yang dianggap terhebat di daerah itu. Kesaktiannya tersohor, terkenal. Tapi ia tidak bisa memahami Tuhan yang sejati. Maka di sini Tuhan menunjukkan seekor keledai lebih sensitif dari orang yang dianggap rohani. Ia tidak tahu bahwa Tuhan sedang murka. Ia tidak tahu bahwa Tuhan sedang akan menjatuhkan hukuman pada dia. Ia tidak tahu hukuman Tuhan sedang menantinya. Saudara sekalian, mungkin kita belajar firman Tuhan begitu banyak. Kita mungkin seorang yang mengerti teologi. Kita mengerti filsafat Kristen. Kita ahli kitab. Tapi saudara sekalian, apakah saudara pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan bukalah mataku supaya aku bisa melihat rencanamu. Supaya aku tidak hidup dalam kebutaan. Aku ingin melihat ya Tuhan rencanamu. Oh Tuhan, berikanlah aku sensitivitas untuk mengikut rencana Tuhan. Jangan-jangan saudara sekalian, ketika Tuhan sedang menyiapkan murkanya, kita tidak tahu hukuman Tuhan yang menimpa kita. Kita tidak tahu apa yang akan sedang terjadi. Karena kita sudah kehilangan sensitivitas kita. Berpuas diri seperti Yunus yang ada di kapal. Meskipun badai menerpa, seluruh orang dalam kapal mungkin akan mati. Yunus sudah kehilangan sensitivitas. Di tengah-tengah bahaya yang demikian besar, Yunus bisa turun ke tempat yang paling bawah. Dan dia tidur dengan nyenyak. Badai demikian besar, Yunus tidur dengan nyenyak. Yunus bukan seorang yang memiliki keberanian besar. Yunus pada saat itu tidur bukan karena dia imannya kuat. Yunus tidur karena dia tidak peduli. Dan sedang kehilangan sensitivitasnya untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Apa yang Tuhan sedang inginkan, karena dia sedang membutakan dirinya, mentulikan telinganya. Saudara sekalian, pada waktu manusia mengeraskan hati terhadap Tuhan. Ketika Bileam menuruti hasratnya sendiri, menipu diri, dan berusaha menipu Tuhan. Maka Tuhan mau mengatakan, hei, binatang yang kamu anggap bodoh pun lebih sensitif terhadap kehadiran Tuhan